Pasal 28. 1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan. 2. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1. Bagian ketiga dari preservasi jalan, pasal 29. 1. Untuk mendukung pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, kondisi jalan harus dipertahankan. 2. Untuk mempertahankan kondisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diperlukan dana preservasi jalan. 3. Dana preservasi jalan digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan. 4. Dana preservasi jalan dapat bersumber dari pengguna jalan dan pengolahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 30. Pengolahan dana preservasi jalan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian. Pasal 31. Dana preservasi jalan dikelola oleh unit pengelola dana preservasi jalan yang bertanggung jawab kepada Menteri di bidang jalan. Pasal 32. Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja unit pengelolaan dana preservasi jalan diatur dengan peraturan Presiden. Bagian keempat, terminal. Paragraf 1. Fungsi, klasifikasi, dan tipe terminal. Pasal 33. 1. Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan atau barang serta keterpaduan intaroda dan antaroda di tempat tertentu dapat diselenggarakan terminal. 2. Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa terminal penumpang dan atau terminal barang. Pasal 34. 1. Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 2 menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe A, tipe B, dan tipe C. 2. Setiap tipe sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas kendaraan yang dilayani. Pasal 35. Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dapat membangun terminal barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 36. Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal yang sudah ditentukan kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek. Paragraf 2. Penetapan lokasi terminal. Pasal 37. 1. Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. 2. Penetapan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan A. Tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan. B. Kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten kota. C. Kesesuaian dengan rencana pengembangan dan atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas. D. Kesesuaian dengan rencana pengembangan dan atau pusat kegiatan. E. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain. F. Permintaan angkutan. G. Kelayakan teknis dan finansial ekonomi. H. Keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, dan atau I. Kelestarian lingkungan hidup. Paragraf 3. Fasilitas terminal. Pasal 38. 1. Setiap penyelenggara terminal wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan. 2. Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang. 3. Untuk menjaga kondisi fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penyelenggara terminal wajib melakukan pemeliharaan. Paragraf 4. Lingkungan kerja terminal. Pasal 39. 1. Lingkungan kerja terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal. 2. Lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikelola oleh penyelenggara terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas terminal. 3. Lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten kota khusus provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta ditetapkan dengan peraturan provinsi. Paragraf 5. Pembangunan dan pengoperasian terminal. Pasal 41. Pembangunan terminal harus dilengkapi dengan A. Rencana bangun. B. Buku kerja rancang bangun. C. Rencana induk terminal. D. Analisis dampak lalu lintas, dan E. Analisis mengenai dampak lingkungan. 2. Pengoperasian terminal meliputi kegiatan A. Perencanaan. B. Pelaksanaan, dan C. Pengawasan operasional terminal. Pasal 41.
1. Setiap penyelenggara terminal wajib memberikan pelayanan jasa terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. 2. Pelayanan jasa terminal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan retribusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Paragraf 6. Pengaturan lebih lanjut pasal 42. Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, klasifikasi, tipe, penetapan lokasi, fasilitas lingkungan kerja, pembangunan dan pengoperasian terminal diatur dengan peraturan pemerintah. Kebagian kelima, fasilitas parkir. Pasal 43. 1. Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. 2. Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa A. Usaha khusus berparkiran atau B. Penunjang usaha pokok. 3. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan di kabupaten, jalan desa atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan atau marka jalan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jasa fasilitas parkir, perizinan, persyaratan dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 44. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan dengan pemerintah daerah dengan memperhatikan A. Rencana umum tata ruang, B. Analisis dampak lalu lintas, dan C. Kemudahan bagi pengguna jalan. Bagian ke-6. Fasilitas pendukung. Pasal 45. 1. Fasilitas pendukung penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan meliputi A. Trotoar, B. Lajur sepeda, C. Tempat penyeberangan pejalan kaki, D. Halte dan atau E. Fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. 2. Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh A. Pemerintah untuk jalan nasional, B. Pemerintah provinsi untuk jalan provinsi, C. Pemerintah kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa, D. Pemerintah kota untuk jalan kota, dan E. Badan usaha jalan tol untuk jalan tol. Pasal 46. 1. Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 2 dapat bekerjasama dengan pihak swasta. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan serta spesifikasi teknis fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 7. Kendaraan. Bagian ke-1. Jenis fungsi kendaraan. Pasal 47. 1. Kendaraan terdiri atas A. Kendaraan bermotor dan B. Kendaraan tidak bermotor. 2. Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dikelompokkan berdasarkan jenis sepeda motor, B. mobil penumpang, C. mobil bus, D. mobil barang, dan E. kendaraan khusus. 3. Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B, huruf C, dan huruf D dikelompokkan berdasarkan fungsi A. Kendaraan bermotor perseorangan dan B. Kendaraan bermotor umum. 4. Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikelompokkan dalam A. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang, dan B. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan. Bagian kedua. Persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor. Pasal 48. 1. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. 2. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. susunan, B. perlengkapan, C. ukuran, D. karoseri, E. perancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, F. pemuatan, G. penggunaan, H. penggandengan kendaraan bermotor, dan atau I. penempelan kendaraan bermotor. 3. Persyaratan layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas A. emisi gas buang, B. kebisingan suara, C. efisiensi sistem rem utama, D. efisiensi sistem rem parkir, E. kincup roda depan, F. suara klakson, G. daya pancar dan arah sinar lampu utama, H. radius putar, I. akurasi alat penunjuk kecepatan, J. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan K. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian ketiga. Pengujian kendaraan bermotor. Pasal 49. 1. Kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat, dan atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian. 2. Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. uji tipe dan B. uji berkala.
Pasal 51. 1. Uji tipe sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat 2 huruf A wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat, dan atau dirakit di dalam negeri serta dimodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe. 2. Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, dan B. Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya. 3. Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe pemerintah. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 51. 1. Landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap yang telah lulus uji tipe diberi sertifikat lulus uji tipe. 2. Rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan modifikasi tipe kendaraan bermotor yang telah lulus uji tipe diterbitkan surat keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa. 3. Penanggung jawab pembuatan perakitan, pengimporan landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, rumah, bak muatan, kereta gandengan, dan kereta tempelan serta di kendaraan bermotor yang dimodifikasi harus meregistrasikan tipe produksinya. 4. Sebagai bukti telah dilakukan registrasi tipe produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, diberikan tanda bukti sertifikat registrasi uji tipe. 5. Sebagaimana jaminan kesesuaian spesifikasi teknis seri produksinya terhadap sertifikat uji tipe dilakukan uji sampel oleh unit pelaksana uji tipe pemerintah. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai modifikasi dan uji tipe diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 52 nomor 1. Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 dapat berupa modifikasi dimensi mesin dan kemampuan daya angkut. 2. Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan daya dukung jalan yang dilalui. 3. Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang. 4. Bagi kendaraan bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang. Pasal 53 nomor 1. Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 2 huruf B diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. 2. Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kegiatan A. Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor, dan B. Pengesahan hasil uji. Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dilaksanakan oleh A. Unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten kota, B. Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari pemerintah, atau C. Unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah. Pasal 54. 1. Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf A meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan layak jalan. 2. Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Susunan, B. Perlengkapan, C. Ukuran, D. Karoseri, dan E. Perancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya. 3. Pengujian terhadap persyaratan layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya meliputi A. Emisi gas buang kendaraan bermotor, B. Tingkat kebisingan, C. Kemampuan rem utama, D. Kemampuan rem parkir, E. Kincup roda depan, F. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama, G. Akurasi alat penunjuk kecepatan, dan H. Kedalaman alur ban. 4. Pengujian terhadap persyaratan layak jalan kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu. 5. Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pemberian kartu uji dan tanda uji. 6. Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 5 memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.
7. Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 5 memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji. Pasal 55. 1. Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf B diberikan oleh A. Petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan atas usul gubernur untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten kota, dan B. Petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta. 2. Kompetensi petugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan. Pasal 56. Ketentuan lebih lanjut mengenai uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 53, pasal 54, dan pasal 55 diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian keempat, perlengkapan kendaraan bermotor, pasal 57. 1. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. 2. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia. 3. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas sabuk keselamatan dan ban cadangan. C. Segitiga pengaman. D. Dongkrak. E. Pembuka roda. F. Helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah. Dan G. Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 58. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas. Pasal 59. Untuk kepentingan tertentu kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan atau sirine. 2. Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas warna merah, B. biru, dan C. kuning. 3. Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dan huruf B serta sirine sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai tanda kendaraan bermotor yang memiliki hak utama. 4. Lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C berfungsi sebagai tanda peringatan kepada pengguna jalan lain. 5. Penggunaan lampu isyarat dan sirine sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 sebagai berikut. A. Lampu isyarat warna biru dan sirine digunakan untuk kendaraan bermotor petugas kepolisian negara Republik Indonesia. B. Lampu isyarat warna merah dan sirine digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah. Dan C. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirine digunakan untuk kendaraan bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas, dan angkutan jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan dan angkutan barang khusus. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan prosedur dan tata cara pemasangan lampu isyarat dan sirine sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan lebih lanjut 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengguna lampu isyarat dan sirine sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagian kelima, bengkel umum kendaraan bermotor, pasal 61. Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. 2. Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor. 3. Penyelenggara bengkel umum sebagaimana pada ayat 1 dan wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri. 4. Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus mendapatkan izin dari pemerintah kabupaten kota berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. 5. Pengawasan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggara bengkel umum diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian ke-6. Kendaraan tidak bermotor, pasal 61. 1. Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan meliputi A. Persyaratan teknis dan B. Persyaratan tata cara membuat barang. 2. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di huruf A sekurang-kurangnya meliputi A. Konstruksi, B. Sistem kemudi, C. Sistem roda, D. Sistem rem, E. Lampu dan pemantul cahaya, dan F. Alat peringatan dengan bunyi.
3. Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B di sekurang-kurangnya meliputi dimensi dan berat. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 62. 1. Pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda. 2. Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Pasal 63. 1. Pemerintah daerah dapat menentukan jenis dan penggunaan kendaraan tidak bermotor di daerah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan daerah kabupaten kota. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang bersifat lintas kabupaten kota diatur dengan peraturan daerah provinsi. Bagian ke-7, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Pasal 64. 1. Setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan. 2. Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Registrasi kendaraan bermotor baru. B. Registrasi perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik. C. Registrasi perpanjangan kendaraan bermotor dan atau D. Registrasi pengesahan kendaraan bermotor. 3. Registrasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk A. Tertib administrasi. B. Pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia. C. Mempermudah penyidikan pelanggaran dan atau kejahatan. D. Perencanaan operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan. Dan E. Perencanaan pembangunan nasional. 4. Registrasi kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi kendaraan bermotor. 5. Data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor merupakan bagian dari sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dan digunakan untuk forensik kepolisian. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 65. 1. Registrasi kendaraan bermotor baru sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 64 ayat 2 huruf A meliputi kegiatan A. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pemiliknya. B. Penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor dan C. Penerbit surat tanda motor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor. 2. Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan bermotor, dan tanda nomor kendaraan bermotor. Pasal 66. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor untuk pertama kali harus memenuhi persyaratan A. Memiliki sertifikat registrasi uji tipe. B. Memiliki bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah. Dan C. Memiliki hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor. Pasal 67. 1. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam sistem administrasi manunggal satu atap. 2. Sarana dan prasarana penyelenggara sistem administrasi manunggal satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disediakan oleh pemerintah daerah. 3. Mekanisme penyelenggara sistem administrasi manunggal satu atap dikoordinasikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur serta pelaksanaan sistem administrasi manunggal satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 68. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor. 2. Surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlaku. 3. Tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku. 4. Tanda nomor kendaraan bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. 5. Setiap tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dikeluarkan tanda nomor kendaraan bermotor khusus dan atau tanda nomor kendaraan bermotor rahasia. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 69. 1. Setiap kendaraan bermotor yang belum registrasi dapat dioperasikan di jalan untuk kepentingan tertentu dengan dilengkapi surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba nomor kendaraan bermotor. 2. Surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada badan usaha di bidang penjualan, pembuatan, perakitan, dan
atau impor kendaraan bermotor. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian dan penggunaan surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba nomor kendaraan bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 71. Buku pemilik kendaraan bermotor berlaku selama kepemilikan tidak dipindah tangankan. 2. Surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor berlaku selama 5 tahun yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun. 3. Sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor wajib diajukan permohonan perpanjangan. Pasal 71. 1. Pemilik kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia jika a. bukti registrasi hilang atau rusak, b. spesifikasi teknis dan atau fungsi kendaraan bermotor diubah, c. kepemilikan kendaraan bermotor beralih, atau d. kendaraan bermotor digunakan secara terus-menerus lebih dari 3 bulan di luar wilayah kendaraan registrasi. 2. Pelaporan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat kendaraan bermotor tersebut terakhir diregistrasi. 3. Pelaporan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, huruf d disampaikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat kendaraan bermotor tersebut dioperasikan. Pasal 72. Keregistrasi kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia diatur dengan peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan dilaporkan untuk pendataan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Registrasi kendaraan bermotor Registrasi kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Registrasi kendaraan bermotor perwakilan negara asing dan lembaga internasional diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 73. 1. Kendaraan bermotor umum yang telah diregistrasi dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor umum atas dasar a. permintaan pemilik kendaraan bermotor umum, atau b. usulan pejabat yang berwenang memberi izin angkutan umum. 2. Setiap kendaraan bermotor umum yang tidak lagi digunakan sebagai angkutan umum wajib dihapuskan dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor umum. Pasal 74. 1. Kendaraan bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 1 dapat dihapus dari daftar registrasi dari identifikasi kendaraan bermotor atas dasar a. permintaan pemilik kendaraan bermotor, atau b. pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi kendaraan bermotor. 2. Penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dapat dilakukan jika a. kendaraan bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan, atau b. pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habis masa berlaku surat tanda nomor kendaraan bermotor. 3. Kendaraan bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat diregistrasi kembali. Pasal 75. Ketentuan lebih lanjut mengenai buku pemilik kendaraan bermotor, penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 70, pasal 73 dan pasal 74 diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagian ke-8. Sanksi administratif. Pasal 76. 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 53 ayat 1, pasal 54 ayat 2 atau ayat 3 atau pasal 60 ayat 3 dikenai sanksi administratif berupa a. peringatan tertulis, b. pembayaran denda, c. pembekuan izin dan atau d. pencabutan izin.